Pak Kadisnya ada nggak? Kadisnya itu ayah rapat. Rapat di mana? Di ruangan. Di ruangan, nak? Ada di ruangan maksudnya? Ada di ruangan, tapi tadi ada tamu lagi rapat tuh. Pak Sekdis? Pas Sekdis mah nggak ada. Nggak ada. Ada acara ya. Oke. Kalau ini wawancara masalah laporan masyarakat yang melaporkan Disdik ke Ombudsman. Aja Pak, kasih saya. Bagian umum ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, kita sudah menerima surat dari Ombudsman ini berkaitan dengan pemberitahuan perkembangan hasil pemeriksaan Ombudsman terhadap laporan rekan-rekan kita anggota Serikat Buruh Indonesia berkaitan dengan masalah seleksi bakal calon kepala sekolah pada tahun 2019, dan ini kita dapat tembusan dari Ombudsman dan sudah kita baca, kita pelajari, dan mungkin juga kita perlu memberikan suatu tanggapan atau klarifikasi berkaitan dengan jawaban yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Garut yang ditembuskan oleh Ombudsman kepada kita. Nah, bagaimana sikap kita, kemudian pengalaman kita barangkali nanti akan diuraikan oleh Ketua Garut berkaitan dengan ini. Ada beberapa hal yang mungkin perlu diklarifikasi dan dipertanyakan kembali sebetulnya, karena sepintas barangkali apa yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Garut belum menjawab substansi permasalahan. Ya. Bahkan barangkali mungkin kesannya sekedar menjawab, sepertinya seperti itu. Nah, mengenai sikap kita barangkali nanti dijelaskan oleh Ketua Sedi Kabupaten Garut. Untuk itu kami persilahkan selalu kita memberikan tanggapan terhadap jawaban Disdik Garut yang ditembuskan melalui Ombudsman ke Serikat Buruh terkait dengan proses persoalan seleksi bakal calon kepala sekolah yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Garut. Yang pertama, harap diketahui oleh praktisi, kemudian sivitas, birokrat, dan yang lainnya yang konsen di dunia pendidikan bahwa kami mempersoalkan ini dengan tujuan ingin memberikan jaminan keadilan kepada seluruh guru yang menjadi peserta atau kepada seluruh guru yang berhak menjadi peserta bakal calon seleksi kepala sekolah. Nah, ini dengan tujuan bahwa jikalau betul terbukti bahwa di 2019 dan 2020 ini terbukti ada unsur-unsur maladministrasi, maka untuk tahap selanjutnya ini jangan sampai terulang kembali. Karena ini tentu ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan. Kemudian sebelum masuk ke pembahasan ini tentu kami dari Serikat Buruh Indonesia Kabupaten Garut mengucapkan terima kasih yang pertama kepada pelapor yang telah berani gigih untuk mengadukan persoalan ini kepada kami. Tentu ini kami sangat mengapresiasi atas keberaniannya. Kemudian yang kedua, kami pun sangat mengapresiasi atas kinerja Ombudsman RI perwakilan Jawa Barat yang secara konsisten mendalami persoalan-persoalan ini sehingga sampai kepada titik di hari ini. Ada beberapa hal yang perlu dikonfirmasi terkait dengan surat, berkas, dan dokumen-dokumen yang kami sertakan dalam pelaporan itu. Nah, di sini sudah disimpulkan oleh Ombudsman RI yang diminta itu ada 5 jenis. Yang pertama, mengenai pelaturan teknis yang menjadi dasar pelaksanaan seleksi bakal calon kepala sekolah.
Kemudian yang kedua, pengumuman seleksi beserta tahapan seleksi bakal calon kepala sekolah dan pengawas sekolah. Kemudian yang ketiga, hasil seleksi. Kemudian yang keempat, dokumen tindak lanjut. Yang kelima, dokumen lainnya. Nah, 3 hal penting yang kami soroti di sini. Yang pertama tentang peraturan teknis. Peraturan teknis, tentu yang dimaksud dengan peraturan teknis di sini bukan peraturan teknis seperti jawaban dari Dinas Pendidikan Kabupaten. Ini Dinas Kabupaten Garut memberikan peraturan teknis seperti ini. Ini bukan peraturan teknis seleksi administrasi, tetapi ini adalah peraturan teknis tentang diklat, pedoman pelaksanaan pendidikan dan latihan calon kepala sekolah. Artinya bahwa ini pedoman diklat, bukan pedoman seleksi administrasi. Nah, tentu tadi seperti prolog yang disampaikan oleh Pak Gunawan sebagai Wakil Ketua SEMI, jangan sampai Disdik Kabupaten Garut ini memberikan jawaban seolah-olah asal-asalan saja. Ingat, ini adalah lembaga negara. Disdik itu lembaga negara, maka harus diselenggarakan dengan secara sungguh-sungguh. Jangan kemudian tadi terkesan asal-asalan. Nah, asal-asalannya di sini kenapa? Karena kan yang di sini dipertanyakan oleh kami melalui ombudsman itu adalah peraturan teknis. Peraturan teknis yang menyangkut tentang seleksi administrasi, bukan pelaksanaan diklatnya. Nah, kalau pelaksanaan diklat setelah selesai seleksi administrasi. Nah, peraturan teknis ini di sini tentunya memuat pertama bagaimana teknisnya. Teknis yang dimaksud itu seperti kapan? Ada tahapan-tahapannya di sana. Pengumumannya kapan? Apa yang harus dikumpulkan? Kemudian seleksi berkasnya kapan dan diumumkannya kapan. Dan jangan salah, di teknis juga tentu ada pedoman penilaian. Gitu. Karena tentu dari persyaratan-persyaratan yang harus disertakan oleh peserta itu harus ada skor. Gitu. Karena kalau tidak ada skor, tentunya dengan para peserta dengan persyaratan yang sama ini tentunya akan sulit menyeleksi kalau tidak ada pedoman penilaian. Gitu. Nah, di sini dari jawaban-jawaban Disdik yang ditandatangani oleh Toto, di sini tidak tertera kapan pelaksanaan seleksi administrasi itu menyangkut tentang pengumpulan berkas dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Kemudian seleksi dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Kemudian item-item atau variabel-variabel yang akan diseleksi itu apa saja. Kemudian tadi skor dan penilainya tentu siapa di sini. Gitu. Jangan sampai kemudian ini dikerjakan seolah asal-asalan. Nah, asal-asalan yang dimaksud itu tadi tidak ada pedoman, tidak ada proses apapun, tiba-tiba di sini ada di lampiran nama-nama calon peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi di sini. Nah, kemudian timbul persoalan kita, apa yang menjadi dasar kalau begitu sehingga muncul nama-nama ini. Nah, ini di tahun 2019 itu tiba-tiba muncul nama-nama ini. Nah, maksud kita apa yang menjadi dasar sehingga nama-nama ini muncul? Apa yang menjadi dasar penilaiannya? Kan begitu. Sementara di sini dari jawaban ini sama sekali tidak menyebutkan dasar. Kan kalau dasar tentu harus diatur dalam sebuah peraturan. Nah, lebih bagus lagi kan diatur oleh bupati. Kan begitu. Kalaupun tidak diatur oleh bupati, ya peraturan kepala dinas atau keputusan kepala dinas. Di sini sama sekali tidak ada. Lalu yang menjadi pertanyaan kami, ini ketika memperoleh nama-nama ini, lampiran nama-nama ini yang dinyatakan lolos seleksi administrasi, apa yang menjadi dasar? Nah, ini tentu berdasarkan jawaban ini tidak terjawab, dan tentunya
menjadi pertanyaan besar bagi kami. Dasar apa yang digunakan sehingga nama-nama ini muncul? Gitu. Karena di sini tidak disertakan. Kemudian yang kedua, pengumuman yang betul. Ini diumumkan, gitu ya. Ini diumumkan, tetapi tadi mestinya diumumkan itu kalau fair pelaksanaan seleksi administrasi bakal calon kepala sekolah baik yang 2019 maupun yang 2020 ini disertai dengan skor, sehingga lebih fair permainannya dan menjamin memberikan rasa keadilan kepada seluruh peserta. Gitu. Kalau tiba-tiba peserta itu hanya mengumpulkan, tidak tahu proses apa yang terjadi, apa yang menjadi alat ukur, apa kekurangan, apa kelebihan, tiba-tiba ada lampiran nama. Ini sungguh menjadi tanda tanya besar bagi kami. Nah, sehingga wajar saja ketika kemudian di 2019 itu ada laporan-laporan yang masuk ke kami. Nah, terkait dengan pelapor, ketika 2019 ini ada 3 orang yang melaporkan ke kami, ada 4 orang sebenarnya yang melaporkan ke kami, dan 3 orang itu menjadi menjadi anggota atau menjadi peserta atas nama saudara Nurul, kemudian saudara Amin dan saudara Sumpena. Ini dijawab bahwa pengumpulan dari Korwil bidang pendidikannya telat. Nah, pertanyaan kami, kalau telat kok kenapa ini diterima gitu? Ini dibuktikan dengan ini. Ada bukti penerimaan dari Kasitendik. Kalau memang telat, nah janganlah diterima kalau telat, kan gitu. Tapi yang menjadi pertanyaan, kok kenapa? Katanya ini telat, tetapi masih diterima. Jadi katanya di 2019 itu bahwa seleksi pengumpulan berkas itu dibatasi sampai tanggal 2. Nah, ini bukti penerimaan tanggal 6. Gitu. Ditutup tanggal 2, tanggal 6 kok masih diterima. Kalau tanggal 6 ini tidak diterima saja, dikembalikan lagi ke Korwil kembalikan lagi ke peserta. Ini kan sudah akan terang benderang. Tapi kan yang menjadi pertanyaan, kenapa kok diterima tapi tidak diproses? Kan gitu. Kalau toh tidak akan diproses, ya jangan diterima. Nah, ini menggambarkan bahwa keseluruhan proses ini tidak dijelaskan atau tidak ditetapkan dalam sebuah schedule yang jelas, sehingga terjadi hal seperti ini. Pantas dan wajar ketika tidak ada penjelasan-penjelasan kepada peserta, kemudian peserta mengadukan atau melaporkan ke kami tentang potensi dugaan maladministrasinya, gitu. Selanjutnya terkait dengan tahapan-tahapan selanjutnya itu kan berada di ranah yang lain, yakni LPUHS terkait dengan seleksi substansi. Kemudian ini juga bukan hal yang dipertanyakan oleh kami sebenarnya. Nah, ini pedoman diklat. Diklat itu kan seluruhnya itu merupakan kewenangan LPUHS. Jadi bukan kewenangan dinas pendidikan. Jadi setelah seleksi administrasi yang menjadi hak dari dinas itu adalah seleksi administrasi. Nah, makanya kita persoalkan itu adalah bagian tentang seleksi administrasi, karena ini merupakan pintu masuk ke seleksi substansi dan proses berikutnya sampai ke pelantikan, gitu. Nah, dengan jawaban-jawaban ini dari dinas pendidikan yang tidak sama sekali menyentuh substansi yang kita pertanyakan, tentu ini sangat menguatkan kami bahwa dalam proses rekrutmen bakal calon kepala sekolah baik di 2019 dan maupun di 2020 ini diduga kuat berpotensi adanya maladministrasi. Nah, oleh karena itu kami pun berharap ke pihak Ombudsman RI perwakilan Jawa Barat agar memang bisa mengadili proses ini dengan seadil-adilnya, sehingga
bisa mengubah budaya nuansa pendidikan di Kabupaten Garut ke arah yang lebih baik lagi. Ada di sana kalau ada memberikan rasa keadilan kepada semuanya, maka akan timbul budaya kompetisi yang sehat di kalangan para guru dalam mencapai jenjang karirnya. Dan tentunya kami pun berharap tuh Pemda bahwa proses jenjang karir guru ini yang diatur memang melalui peraturan perundangan, ini harus ada peraturan teknis yang menjadi eksekutor di daerah. Nah, kenapa demikian? Karena di Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah jelas telah membagi kewenangan pendidikan. Dasar itu oleh Pemkab, kemudian menengah dan luar biasa oleh provinsi. Nah, tentu ketika ada regulasi dari atas, ini harus dioperasional ke dalam peraturan teknis, baik berupa keputusan kepala dinas maupun peraturan bupati, sehingga ketika para peserta akan mengikuti tes, ini sudah paham, oh ini aturannya. Ketika berbicara kuota atau ketika berbicara formasi, oh akan ada segini formasinya. Apalagi kan ketika kita melihat untuk P3K saja yang diselenggarakan oleh BKM, itu sudah sangat detail, sudah sangat teknis mengenai formasi, jumlah, bahkan unit kerja. Di sana itu sudah sangat jelas. Kalau di Garut, ya bisa kita saksikan bersama-sama bahwa berapa tidak terjawab, untuk di mana tidak terjawab, untuk tahun berapa juga tidak terjawab. Nah, ini kan menjadi persoalan yang besar menurut kami di dunia pendidikan. Nah, selagi ini tidak terjawab, saya yakin bahwa iklim kompetisi untuk peningkatan kualitas, untuk peningkatan kompetensi guru ini tidak akan terbangun dengan baik. Itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya kemudian ada penguatan juga dari Pak Sekretaris.